hilang rekodnya. Oke, kita mulai record. Ya, jadi balik lagi ya, permasalahan transportasi itu apa? Salah satu adalah kemacetan ya. Nah, kamu bilang tadi kemacetan adalah jumlah arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Nah, kapasitas itu apa? Maksimum daripada arus. Ya. Nah, arus lalu lintas itu apa? Arus lalu lintas itu sebenarnya adalah jumlah kendaraan dibagi dengan satu satuan waktu. Nah, selain daripada kemacetan, kalau namanya macet itu gimana kamu mengukurnya kalau kamu macet? Kamu mengukur kapasitas itu gimana? Kamu mengukur arus itu gimana coba? Ada yang benar pendapat? Gimana caranya mengukur arus lalu lintas? Saya coba jawab aja ya Pak. Jumlah jumlah kendaraan dalam satu satuan waktu di satu titik sampai satu titik tertentu. Jadi ada panjang dari jalan misalnya, dihitung jumlah kendaraannya. Itu hampir benar ya. Hampir benar, tapi enggak benar. Mari saya gambar kalau gitu. Whiteboard-nya kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Ya ini anggap aja ini jalan gitu ya. Terus yang kamu tadi ceritakan, kamu punya 2 titik ya. Dan kamu kasih nama A dan B. Terus gimana tadi? Jumlah kendaraan yang lewat dari titik A ke titik B. Jumlah kendaraan yang di sini dari A sampai B itu kamu hitung jumlahnya. Terus dalam satuan waktu tertentu. Oke, satuan waktu tertentu saya kasih delta T. Katakanlah menitnya 5 menit gitu ya. Dari jumlah kendaraan itu N, kamu bagi dengan waktu gitu ya. Delta T-nya. Iya, Pak. Terus kamu bilang itu Q, ini flow. Rumusnya benar, ya. Tapi ngukur jumlah kendaraannya yang nggak benar. Kenapa? Kalau kamu ngukur jumlah kendaraan dari 2 titik, dari A ke B, ini untuk mengukur kecepatan atau mengukur density, namanya kerapatan ya. Itu betul. Tapi kalau mengukur arus, flow, ya, itu ngukurnya bukan 2 titik, tapi 1 titik. Jadi di A aja atau di B aja. Nah, ini penting ya. Kenapa kok 1 titik? Sebenarnya kalau dihitung 1 titik ini sebenarnya bukan 1 titik ya, ini satu bidang ya. Kalau saya bilang ini kan, nah satu bidang kendaraan yang lewat ini kan mesti lewat di satu bidang ini ya. Nah, yang lewat di sini ya, lewat titik A ini misalnya ya, kendaraannya misalnya lewat ke sana. Ya. Nah, kendaraan yang lewat di titik A ini per satu satuan waktu misalnya per 5 menit atau per 1 menit, ya, itu yang dihitung sebagai flow. Nah, seandainya ini kendaraannya macet sekali nih ya, jadi nggak goyang sama sekali, ya kan? Berhenti semua yang terjadi adalah berhenti sama sekali. Ada flow-nya nggak? Tidak ada, Pak. Tidak. Tidak ada. Tapi kalau dihitung jumlah kendaraannya dari A, B ada nggak? Banyak. Ada, Pak. Ya kan? Kalau dalam keadaan macet sekali, ya, tidak bergerak, ya kan? Flow-nya 0 harusnya. Tapi kalau kamu ngitungnya dari A ke B, jumlah kendaraannya kan banyak, bukan 0 dong. Ya kan? Makanya cara menghitungnya bukan dari A ke B, tapi di titik A aja, yang lewat aja. Ya, paham ini ya. Karena apa? Karena pada waktu titik kemacetan, ya, jumlah arusnya adalah 0.
Demikian pula kalau misalnya kendaraan cuma satu yang lewat, ya misalnya nggak ada kendaraan sama sekali, ini free flow, ya berarti kecepatannya tinggi sekali kan? Ya, pada waktu kecepatan sangat tinggi itu juga apa yang terjadi, flow-nya juga nol, ya atau hampir nol, ya kan? Nah kalau gitu waktu macet itu flow-nya nol. Pada waktu tidak macet, waktu free flow, ya juga nol flow-nya. Nah kalau begitu, kapan dia nggak yang maksimum? Ada pendapat nggak ini? Nah, ini kalau saya gambar ya. Nah, ini adalah kerapatan, ya. Ini adalah kecepatan, ya kan? Sekarang dengan kecepatan yang sama, ini adalah flow. Saya gambar lagi di bawah sini. Ya. Ini adalah kerapatan juga, yang di sini adalah flow. Nah, kira-kira gambarnya gimana nih? Kira-kira gambarnya gimana nih? Ya. Kira-kira gambarnya seperti ini ya. Nah, begitu pula di sini gambarnya kira-kira seperti ini. Nah, jadi flow itu sama dengan kecepatan dikalikan dengan kerapatan. Ya kan? Nah, yang kita ngomong kapasitas itu di mana? Ya kapasitas itu ya yang hampir di tengah-tengah ini. Ya, di tengah-tengah ini. Maksimum daripada flow, ya kan? Maksimum daripada flow. Paham ya ini ya? Jadi pada waktu dia macet, mana titik macetnya di sini kan? Ya. Maksimum kerapatan itu adalah titik macet. Flow-nya harusnya adalah 0 ya. Pada waktu dia kecepatan tertinggi, ini ya, ini free flow. Flow-nya juga 0. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Nah, titik ini saya kasih nama Q. Ya. Nama Q besar. Nah, Q over Q, ini yang kita sebut sebagai kemacetannya. Saya kasih nama Q, kemacetan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin dari saya, Pak, mau tanya. Kok bisa ya, Pak, kalau misalnya kecepatannya tinggi, flow-nya malah jadi 0? Nah, ini pertanyaannya bagus ya. Kok bisa ya, kecepatannya tinggi kok malah flow-nya 0? Flow itu adalah jumlah kendaraan per satu satuan waktu. Kalau kecepatannya tinggi, ya kan? Berarti yang dalam satu satuan waktu berapa banyak yang lewat? Banyak. Sedikit. Sedikit. Ya, terjadi. Jadi free flow itu adalah terjadi jumlah yang misalnya pagi-pagi gitu. Ya kan? Mungkin jam 4 pagi kamu lewat Jalan Ahmad Yani misalnya. Free flow, nggak ada yang lewat misalnya ya. Nah, yang lewat kamu tok. Ya kan? Berarti jumlah kendaraannya cuma 1 dibagi dalam 1 menit. Oh, cuma 1 aja. Nilainya 0, hampir 0. Oke.
Oh, iya, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Kapan itu terjadi namanya maksimum flow? Ya, yang Q besar ini. Itu terjadi pada waktu kamu buka di persimpangan ya, ada lampu merah kan, kemudian dari merah jadi hijau, ya, itu kendaraannya langsung lewat banyak sekali, ya kan? Nah itu adalah pada waktu namanya kecepatan kapasitas, ya. Jadi jumlah kendaraannya langsung banyak sekali yang lewat, maksimum. Ya. Pengertiannya flow ini kadang-kadang berbeda dengan yang kamu pikir ya. Yang sebenarnya kamu pikir kemacetan sebenarnya adalah kerapatan, bukan arus ya. Kerapatan itu apa? Kerapatan itu adalah jumlah kendaraan per satu satuan ruang. Ya kan? Nah, kamu lihat, oh banyak kendaraannya. Macet, kamu bilang. Nah, itu adalah kerapatan, bukan flow, bukan arus. Kalau arus itu adalah ya jumlah kendaraan per satu satuan waktu ya. Kalau ini apa? Kalau kecepatan itu apa? Jumlah kendaraan, jumlah ruang ya dibagi waktu ya kan. Kalau ini apa? Kali dengan jumlah kendaraan dibagi delta S ya. Jadi delta S itu adalah satu satuan ruang. Ya, kecepatan itu adalah ruang dibagi waktu, betul kan? Kilometer per jam. Ya. Dari sini kelihatan nggak nih? Unitnya, ya, satu satuannya jumlah kendaraan dibagi waktu itu adalah arus. Ya. Jumlah kendaraan dibagi dengan satu satuan ruang itu adalah kerapatan. Nah, kadang-kadang kamu mungkin ngomong kemacetan, tadi kan bilang dari dua titik tadi adalah sebenarnya ruang, ya, bukan arus, itu adalah kerapatan. Paham ya? Bisa membedakan antara arus, kecepatan, dan kerapatan ya. Ada pertanyaan nggak nih? Pak, kalau kerapatan itu bisa dihitung di ini nggak ya, di lampu lalu lintas? Maksudnya berlaku nggak perhitungannya di lampu lalu lintas? Jadi kerapatan itu biasanya pakai kamera, pakai drone, gitu ya. Dari atas dihitung, dipotret, terus dihitung jumlah kendaraannya kan, ruangannya. Ya, biasanya satuannya adalah jumlah kendaraan per kilometer, per lajur. Enggak, maksudnya apa namanya yang kan misalnya saya ini desainer mau hitung apa namanya luas jalan yang ideal, misalnya karena sudah kurang ideal lagi jalannya, mau diperlebar atau gimana, itu cenderung orang apa namanya profesi itu tuh mereka hitungnya di ruas tertentu, atau apakah berlaku kalau misalnya kita hitungnya pas di lampu merah? Kan lampu merah kan kalau misalnya lampunya pas merah kan pasti padat kan, Pak. Nah itu bisa nggak dipakai di situ hitungnya? Jadi Sebenarnya standar. terbalik ya. Pada waktu merah itu sebenarnya yang kamu itu adalah kapasitasnya. Kalau kamu mau ngitung flow yang sebenarnya jauh sebelum lampu merah itu sebenarnya. Ya kan? Karena kalau kamu ukurnya di waktu lampu merah itu sebenarnya kan kebanyakan flow-nya nol ya nanti ya. Oke, Pak. Ya, terjadi kekeliruan. Nah ini karena apa? Banyak ya mereka yang nggak pernah belajar transportasi, ya toh, kemudian mereka cuma taunya ya sudah kemacetan itu apa, nggak ngerti definisinya. Jadi yang diambil adalah kerapatan, padahal yang diukur seharusnya adalah arus, bukan kerapatannya. Itu mudah-mudahan di kelas ini bisa
mendidik yang lain lah prinsipnya ya. Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Kalau kamu mengukur flow yang benar ya mestinya jangan di pas persimpangan lampu merah kan, nanti banyak yang nol nanti. Ya, harus jauh sebelum lampu merah atau setelahnya, nggak apa-apa. Ya. Sampai sini jelas ya tentang flow. Ini rumus ini QUK ini ya. Ini yang disebut sebagai fundamental traffic flow formula ya. Fundamental traffic flow formula. Silakan dicatat ya. Oke. Balik lagi masalah kemacetan selain apa namanya? Masalah transportasi selain kemacetan apa lagi? Kecelakaan, Pak. Ya, bagus ya. Yang paling penting dari permasalahan transportasi nomor 1 mungkin kemacetan, nomor 2 adalah kecelakaan. Nah, kecelakaan. Coba. Kecelakaan itu sebenarnya bisa dibagi jadi 3 macam ya anunya ya. Pertama, dia cuma kecelakaan aja, nggak ada yang luka, nggak ada yang mati. Ya, yang kedua, kecelakaan ada yang luka, manusianya yang luka. Jadi kalau yang pertama kecelakaan itu mobilnya yang rusak, gitu. Atau barang apa mungkin rumahnya yang rusak, pohonnya yang rusak. Nah itu tipe 1 ya. Tipe 2-nya adalah manusianya yang luka. Yang ketiga adalah manusianya meninggal. Ya, ini dari apa namanya degree of severity ya. Nah, kenapa kok kita ukur kecelakaan seperti itu? Ya. Biarpun mobilnya mahal sekali, ya kan? Itu sebenarnya mobil itu barang, ya. Manusianya luka sedikit, luka ringan atau luka berat, itu harus dianggap sebagai sesuatu yang lebih parah daripada cuma kehilangan uang gitu. Ya, apalagi kalau sampai mati, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kecelakaan saja, ya propertinya yang rusak, properti damage, kematian termasuk mobilnya. Nah itu kira-kira penyebabnya apa, dampaknya apa? Kalau dia luka, itu penyebabnya apa, dampaknya apa? Kalau sampai dia mati, itu penyebabnya apa, dampaknya apa? Ada pendapat enggak? Misalnya ya, kalau kecepatannya itu tinggi, ya, terjadi kecelakaan, kemungkinannya dia cuma luka, mati, atau cuma mobilnya yang rusak. Iya, bisa meninggal, Pak. Bisa meninggal. Berarti kalau kecepatannya tinggi, itu bisa meninggal. Sekarang kalau misalnya terjadi jalannya macet sekali, kemungkinan meninggalnya besar atau kecil? Kecil. Lebih kecil ya, bukan berarti nggak bisa loh. Ya, bisa terjadi kecelakaan dan meninggal. Itu biasanya yang meninggal adalah manusia yang di luar mobilnya. Dalam artian adalah jalan kaki. Baik apa namanya, yang menggunakan kendaraan sepeda misalnya. Ya kan? Itu bisa meninggal. Itu pernah terjadi ya. Saya di Filipina dipanggil jadi komite karena ada kecelakaan di dalam kampus. Apa yang terjadi?
macet sekali itu, ya kan? Tapi ada anak kecil nyebrang, ya, bukan di tempat penyeberangan, nyebrang gitu. Terus ada ibu-ibu yang kaget gitu ya. Dia mestinya mau ngerem tapi malah digas. Jadi anaknya meninggal karena penyet ya di antara dua mobil. Mobil yang di depan itu anaknya di antara dua mobil meninggal. Nah itu yang terjadi. Padahal kan apa namanya kecepatannya rendah. Kok bisa terjadi begitu ya? Itu karena kejutan. Ya, mungkin dia kurang tidur atau segala macam. Ya, faktor human error-nya tinggi sekali. Bukan nggak bisa, jadi. Tapi kemungkinan yang seperti itu kan jarang sekali. Ya, kalau kita ngomong secara umum, kecepatan tinggi, kemungkinannya meninggalnya lebih besar. Ya kan? Jadi kemacetan itu menimbulkan banyak kecelakaan. Karena apa? Maju sedikit. Kadang-kadang manusianya tidak bisa handle kendaraannya dengan baik, terjadi kecelakaan. Tapi biasanya kecelakaannya adalah property damage saja. Jadi mobilnya yang rusak, keset dan segala macam. Ya. Di kecepatan menengah itu orang bisa terjadi luka-luka ya, dari luka ringan sampai luka berat. Di kecepatan tinggi ya, itu yang terjadi meninggal. Bisa kelihatan ya ini ya. Nah, berikutnya adalah kendaraan. Ya, misalnya truk sama sepeda motor. Yang meninggal yang sopir truknya atau sepeda motornya? Sepeda motor, Pak. Pastilah ya, ya kan? Jadi jenis kendaraan itu juga penting ya. Ada apa namanya? Kalau truk sama bis ya mungkin sama-sama kuat gitu ya. Kalau truk sama mobil mungkin mobilnya yang hancur ya. Nah, yang paling vulnerable dalam arti yang paling beresiko itu adalah jalan kaki ya. Nah, kalau demikian, ya, kita membuat apa namanya fasilitas umum dalam artian jalan itu sebenarnya yang gunanya apa? Ya gunanya untuk semua road user ya, untuk semua pengguna jalan, bukan hanya untuk pengguna mobil saja, ya kan? Nah, kalau begitu trotoar, ya, sidewalk, walkway itu sangat penting ya, harus ada. Ya, misalnya kalau di Jepang itu ada aturan apa namanya, setiap 3 meter lebar jalan harus ada juga 3 meter untuk jalan kaki. Jadi jumlah lebarnya jalan untuk kendaraan sama untuk jalan kaki dan bicycle ya, untuk sepeda itu harus sama. Idealnya di sana. Kalau di Indonesia masih kesadaran tentang safety ini masih rendah. Mudah-mudahan kalian bisa pelan-pelan mengubahnya. Ya. Jadi sekitar 50% daripada apa namanya kecelakaan yang meninggal itu sebenarnya adalah jalan kaki. Ya. Kalau di negara-negara berkembang begitu. Nah, ini menakutkan sekali ya. Karena apa? Karena tidak ada fasilitas untuk jalan kaki. Ya. Nah, kadang-kadang mereka bikin, loh sudah ada kok trotoarnya, sudah ada walkway-nya. Loh, sudah ada tapi tidak terhubung ya. Terputus, ya kan? Nah, berarti kan belum ada. Kalau yang namanya ada itu harusnya sama
perlakuan terhadap mobil dan perlakuan terhadap pejalan kaki itu harus sama. Karena mereka sama-sama setara, ya, road user, dalam artian sama-sama pengguna jalan yang sama, punya hak dan kewajiban yang sama. Ya, bukan karena dia punya mobil maka haknya lebih tinggi daripada pejalan kaki. Ini sampai sini ada komen atau pertanyaan? Ada ya. Nah, berikutnya, ya, kalau di perkotaan, ya kan, kemarin minggu lalu kita bicara soal bit rent curve, ya, dalam artian kalau di tengah kota lebih bagus secara ekonomi untuk dijadikan bisnis, ya kan? Jadi rumah itu jadi pindah ke daerah pinggiran, itu yang terjadi kan, secara natural ya. Nah, dengan begitu perlu ada namanya public transportasi, terutama untuk penduduk yang tidak mampu membeli kendaraan pribadi, ya kan? Nah, pertanyaannya sekarang, seberapa tinggi biaya transportasi dan seberapa lama mereka harus melakukan perjalanan, ya, untuk bekerja maupun belajar. Nah, coba ceritakan ke saya, kamu biasanya kalau dulu aja udah boleh, sekarang kan waktunya online ini. Kalau nggak online, kalau ke kampus atau ke sekolah berapa lama ya dari rumah ke kampus? Saya 45, Pak. 45 ya. Ada yang lebih besar dari 45 menit? Ada. Jadi 45 menit termasuk panjang atau pendek? Panjang, Pak. Panjang ya, menurut kamu panjang. Jadi kamu tinggal di Surabaya, jadi 45 menit menurut kamu panjang. Ya kan? Nah, ini adalah permasalahan kemacetan ya, dalam artian delay. 45 menit kamu anggap panjang. Kalau saya, misalnya di Manila, biasanya 2 jam, satu kali berangkat. Pulang 2 jam lagi, 4 jam satu hari untuk travelnya. Dan itu normal bagi mereka di sana. Ya kan? Kemacetan itu creepy, dalam artian pelan. Ya. Misalnya 10 tahun yang lalu, ya kan, dari misalnya kamu bekerja di tempat yang sama ini ya, 10 tahun yang lalu kalau kamu dari rumah ke tempat bekerjamu itu mungkin cuma 15 menit. Ya. Sekarang mungkin jadi 30 menit atau 45 menit. Ya kan? 10 tahun mendatang itu mungkin jadi 1,5 jam. Tapi kan 10 tahun jangka waktunya. Mungkin 20 tahun jangka waktunya. Jadi kan tidak merasakan itu sebagai sesuatu yang mendadak. Ya. Jadi karena kamu itu manusia itu mampu beradaptasi dengan baik, maka perubahan yang sangat panjang itu ya tidak terasa. Nah, kalau kamu pindah dari satu tempat ke tempat lain baru terasa. Misalnya kamu di Surabaya 45 menit kamu anggap panjang, kamu pindah ke Jakarta biasanya juga sekitar 1,5 jam 2 jam. Ya kan? Nah, itu terasa kan. Kalau di istilah kedokteran adalah istilahnya akut sama kronis ya. Akut itu mendadak, kronis itu jangka panjang. Nah, permasalahan di transportasi itu adalah kronis. Jangkanya panjang. Jadi kamu nggak terasa. Ya kan? Makanya nggak protes. Ya, kalau tiba-tiba jadi macet, mungkin kamu protes banyak. Ya.
Nah, permasalahannya adalah kalau kita ngomong kita menyediakan public transportation ya, dalam artian bis atau kalau di Indonesia pakai mikrolet atau mungkin kereta api gitu ya. Nah, jumlah ongkos perjalanan untuk kelas bawah ya, ekonomi kelas bawah itu harusnya lebih murah daripada menggunakan mobil, betul apa enggak? Mungkin waktunya dia lebih lama. Ya. Nah, kalau sampai terjadi ya total ongkos transportasinya untuk public transportasi itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada kendaraan pribadi, maka ada satu kesalahan di dalam sistem public transportasi tadi. Ya. Dan itu di beberapa kota di dunia ini terjadi ya. Saya pernah survei misalnya ada orang-orang yang sekitar 30.000 per hari dia harus keluar untuk ongkos transportasi. Padahal dia misalnya dapat gajinya cuma 100.000. Berarti 30% daripada gaji dia hanya digunakan untuk transportasi. Nah, ini besar sekali kalau 30%. Coba kamu ukur dari kamu sendiri. Berapa persen kamu keluar untuk transportasi dibandingkan dengan kalau kamu nggak punya gaji ya allowance ya, uang saku. Berapa persen kira-kira? Coba kamu hitung. Ada yang berani ungkapkan? Per bulan hitungannya berapa persen? Di bawah 10%, Pak. 10% ya masih bagus ya. Kalau sampai 30% berarti ada sesuatu yang salah di transportasinya. Nah, berikutnya masalah public transportasi ini adalah mahal. Ya. Kenapa kok sampai sekarang Surabaya belum ada MRT misalnya? Ya, karena mahal. Ya kan? Kenapa Jakarta pun baru mulai bikin MRT, ya kan? Tapi yang dipromosikan lebih banyak adalah busway. Kenapa? Karena busway itu lebih murah daripada MRT-nya. Ya. Dan kalau namanya investasi, kan pemerintah melakukan investasi, rate of return-nya, jadi investasinya itu balik modalnya kecil sekali. Ya kan? Makanya perlu subsidi, terutama yang subsidi bukan hanya di initial cost, ya, tapi juga pada waktu operasional. Nah, di dunia ini untuk public transportation yang nggak perlu subsidi mungkin cuman Hong Kong mungkin ya. Mereka bisa bikin supaya servisnya bagus tapi tidak perlu subsidi. Yang di negara-negara lain semuanya pakai subsidi untuk public transportation. Nah, public transportation juga ada masalah dengan lack of privacy, ya kan? Dalam artian kalau saya naik kendaraan pribadi kan saya merasa bebas, tidak pergi bersama orang lain, ya kan? Kalau public transportation itu kehilangan hal-hal yang katanya privacy itu tadi. Ya ini bisa dianggap minor, tapi ini juga salah satu problem, ya kan? Otomatis discomfort itu adalah salah satu juga permasalahan di transportasi yang sampai hari ini pun teknologinya belum begitu bagus ya.
Pertama adalah noise, dalam artian suara. Kedua, bentuknya mungkin ya, appearance. Di public transportation terutama temperaturnya, kalau nggak pakai AC, ya kan, humidity, apa namanya, kelembapannya, ya, ada bau dan segala macam. Nah, vibrasi daripada kendaraan itu juga sebenarnya salah satu bentuk discomfortnya. Di public transportation hal yang lain adalah, nah ini yang sebenarnya paling parah sebenarnya kalau di negara-negara berkembang ya, itulah reliability. Apa itu reliability? Keandalan ya. Kadang datang, kadang nggak datang. Datangnya pun nggak pas waktu. Ya nggak? Surabaya Bus itu ada waktunya nggak? Tepat waktu atau enggak? Ada yang pernah naik? Satu kelas nggak ada yang pernah naik? Enggak, Pak. Belum pernah, Pak. Enggak tepat waktu, Pak. Nggak tepat waktu ya. Nah, kalau nggak tepat waktu berarti cuma untuk show aja. Belum untuk sebenarnya public transportation yang bisa diandalkan. Ya. Nah, kalau kita ngomong public transportation ya, saya bikin whiteboard di sini. Hapus semuanya. Oke. So, ini rumahmu. Ini misalnya kantormu. Ya. Kamu kan berangkat dari rumah ke kantor atau ke kampus. Ya. Dari rumah ke kantor kalau kamu pakai public transportation, ya, kan nggak mungkin langsung, nggak ada kan. Biasanya ada namanya bis, ya, dan naik bis. Nah, dari rumah ke bisnya bisa jadi jalan kaki atau bisa jadi naik, kalau di Indonesia naik ojek atau naik becak ya. Nah, ini sebenarnya adalah kamu perlu transfer. Kadang-kadang kalau kamu pakai micro LED misalnya, kamu juga perlu transfer di main hall-nya ya. Ya kan? Nah, pertanyaannya sebenarnya yang disubsidi sama pemerintah sebenarnya yang di main hall ini, ya kan? Tapi yang di feeder service namanya, feeder service, ya, yang dari rumah sampai ke halte, ya, dari halte sampai ke kantor, itu yang feeder service, itu sebenarnya nggak pernah disubsidi, yang biasa naik becak. Nah, harga becaknya bisa lebih mahal daripada bisnya. Betul nggak? Nah, kalau kamu ngitung transportasi, harusnya bukan dihitung hanya yang di main hall ini, tapi juga feeder service-nya, dari asal ke tujuan. Ya. Lagi permasalahannya lack of integration, ya kan? Jadi kalau namanya public transportasi itu tidak ada integrasi antara satu dengan yang lain. Ya. Itu masalahnya. Becak itu kan juga public transportation, tapi tidak terintegrasi dengan bisnya. Nah, permasalahan ini sebenarnya satu poin ya dengan namanya opportunity, ya kan? Kalau kamu mau punya bisnis di transportasi, kamu lihat permasalahan, berarti kalau kamu bisa mengatasi itu, terjadilah yang namanya kesempatan. Oh, ada lack of integrity, nggak ada
Nggak ada yang namanya gabungan antara kendaraan umum yang satu dengan yang lain. Nah, kalau kamu bisa gabungkan itu jadi bisnis. Ya kan? Mereka jadi terlalu banyak transfernya, pindah dari satu kendaraan umum yang satu ke yang lain, dan perlu nunggu. Nah, itu sebenarnya kalau kamu bisa mengatasi itu, jadi satu kesempatan yang bagus. Nah, memang fasilitas ya, transportasi terutama di Indonesia belum ada yang namanya universal design. Pernah tahu nggak apa itu universal design? Universal design itu artinya ya, desain yang berguna untuk semua, ya, termasuk untuk orang-orang yang disable ya, atau orang-orang tua. Jadi kalau misalnya kamu bikin trotoar, ya kan, itu ada ram untuk turun ke jalan. Ya, jangan langsung dibikin trotoar cuman orang yang sehat aja yang jalan. Ya. Orang tua nggak bisa jalan, orang yang pakai kursi roda nggak bisa jalan, nggak boleh. Ya kan? Ya, desainnya harus universal untuk semua, bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Ya. Nah, terutama di negara-negara yang maju, misalnya di Jepang itu, selain di trotoar itu ada space ya, ada ruang untuk pejalan kaki, juga ada marking, ya. Marking untuk orang yang buta misalnya. Terus kemudian di persimpangan jalan misalnya, untuk menyeberang itu bukan hanya lampu merah dan hijau, ya, tapi juga ada suara, ya, supaya orang buta pun bisa lewat tanpa bantuan orang lain. Nah, masyarakat kita sebenarnya jauh lebih kejam daripada masyarakat misalnya di Jepang atau di Amerika. Kenapa? Karena kita tidak care ya, kita tidak mau membuat desain, membuat fasilitas untuk orang-orang yang sebenarnya memerlukan ini semua. Ya. Orang tua, misalnya orang yang disable, itu kita tidak lakukan desain-desain untuk mereka. Nah, mudah-mudahan dengan kuliah ini, mudah-mudahan kamu bisa membuka pikiran, ya kan, bisa mulai memikirkan desain-desain untuk mereka. Ingat ya, jadi kita yang namanya road user itu semua setara ya, semua harus dilayani, bukan hanya orang-orang tertentu, bukan hanya mayoritas. Justru orang-orang yang minoritas itu perlu dilayani dengan lebih baik. Paham ya? Mayoritas sudah jelas, nggak perlu dilayani juga sudah terlayani otomatisnya. Jadi kalau kamu bisa melayani yang minoritas, otomatis society-nya, yang masyarakatnya jadi lebih baik. Ya. Kalau kamu pernah jalan-jalan di negara-negara maju, ya, apa yang membuat pertama kali kalau kamu lihat di kota, misalnya kamu ke Singapura, ya, apa yang membuat Singapura itu kelihatan, oh ini negara maju, gitu. Ya, kan? Yang kamu lihat sebenarnya pertama adalah trotoarnya, ya, walkway-nya. Kalau walkway-nya bagus, ya kan, otomatis itu adalah satu signal ya, satu sign bahwa ini adalah negara yang sudah memikirkan rakyatnya dengan lebih baik. Ya. Nah, masalah lain lagi, excessive right of way and relocation. Apa artinya? Artinya kita bangun kota itu untuk siapa? Untuk manusia, ya kan? Bukan untuk mobil. Ya, tapi kalau kamu orang transportasi, misalnya transport engineer,
Ya saya perlu bangun ini dilebarkan jalannya. Katanya. Loh, kalau dilebarkan berarti apa? Ada namanya land acquisition. Ya. Kalau bahasa Indonesianya reland ya. Dalam artian kamu, tanahmu diambil untuk jadi jalan. Ya, orangnya dipindah ke tempat lain. Ya, dibeli dengan harga lebih murah. Nah, ini adalah masalah ya. Karena apa? Transportasi memikirkan bahwa jalan itu selalu harus dilebarkan. Akhirnya apa? Makin lama makin lebar, ya kan? Tidak ada lagi tempat untuk beraktivitas. Ya. Kalau enggak, kamu bikin susun, ya. Jalannya disusun beberapa tingkat. Yang terjadi adalah gelapnya, misalnya. Nah, kita butuh bergerak, movement, ya kan? Kita butuh transportasi. Tapi ya, pada saat yang lain, ya, transportasi ya, dengan permasalahan yang sekarang adalah karena kesalahan model, menurut saya, itu selalu berpikiran bahwa jumlah lajur itu harus selalu dilebarkan ya. Ya, nanti kalau kamu belajar ideal flow network nantinya, kamu bisa menghitung sendiri bahwa itu sebenarnya tidak selalu benar. Ya. Kita bisa menciutkan jalan juga ternyata hasilnya lebih baik. Gitu. Nah, permasalahan berikutnya adalah polusi udara, polusi suara. Yang kita ngomong transportasi itu bukan hanya transportasi darat ya. Yang sangat bikin polusi suara itu apa sebenarnya? Kendaraan apa coba? Pesawat, Pak. Iya betul, pesawat ya. Jadi kayak misalnya di Sydney itu dekat dengan airport, ya, rumah-rumahnya sama pemerintah dikasih double glass supaya polusi suaranya tidak mengganggu penduduknya. Ya. Nah, hal yang lain juga yang berdampak dari transportasi adalah masalah energi. Ya. Energi itu sangat penting. Nah, energi di transportasi ini sangat tidak efisien. Sekitar 40-60% daripada energy consumption di perkotaan itu digunakan untuk transportasi ya. Dan itu terutama dengan fuel yang ada sekarang, tadi fuel itu bahan bakar yang ada sekarang adalah masih bahan bakar minyak dan gas, ya kan? Nah itu efisiensinya masih rendah. Mudah-mudahan beberapa tahun mendatang, ya, kita bisa meningkatkan efisiensi itu menjadi mobil listrik misalnya. Demikian pula dengan masalah polusi udara, itu juga karena bahan bakar kita masih menggunakan bahan bakar minyak dan gas. Ya. Nah, kalau kamu bikin jalan itu bertingkat, ya, itu terjadi permasalahan namanya visual intrusion. Kita nggak bisa lihat lagi. Ya. Tetangga depanmu sudah kamu nggak bisa lihat karena terpotong oleh jalan yang tinggi ya. Dan bentuknya juga nggak terlalu menarik lagi. Ya. Nah, otomatis permasalahan lain adalah undesirable land development and land value. Ini masalah jangka panjang. Sebentar lagi kita akan bahas dari panjang. Jangka panjang apa? Kalau namanya transportasi itu dibangun, jalannya dibangun, lebih lancar kan jalannya. Nah kalau jalannya lebih lancar, ya otomatis nilai lahannya naik ya. Nilai lahannya naik.
Nah, kalau nilai lahannya naik, nah ini yang terjadi adalah kenaikan nilai lahan itu lebih cepat daripada kenaikan gaji misalnya. Ya. Jadi contoh ya, kamu nabung nih untuk beli rumah, ya kan? Kamu nabung, ternyata harga kamu nabung itu katakanlah dari gajimu kamu tabung, ya kan? Dan gajimu naik cuma 5% per tahun. Ya. Tapi lahan yang kamu ingin beli itu naiknya 10% per tahun. Jadi selamanya kamu tidak akan pernah bisa beli. Ya. Nah ini yang terjadi. Nah, jalan kadang-kadang juga bikin permasalahan sosial. Dalam artian ada jalan misalnya yang hanya yang punya mobil yang boleh lewat. Ya, unequal social impact ya. Nah, seharusnya seperti yang saya katakan tadi, jalan itu digunakan untuk seluruh pengguna jalan ya, bukan hanya untuk grup-grup tertentu atau grup socio-economic income tertentu. Itu yang kalau enggak sosial. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada komentar, pertanyaan tentang permasalahan transportasi. Adakah? Oke. Ini adalah gambar apa ini? Sebelah aksis horizontalnya adalah waktu dalam satu hari. Ya. Aksis vertikalnya adalah jumlah arus. Ya. Yang di bawah ini adalah travel time. Ya. Otomatis kalau jumlah arusnya tinggi, waktu perjalanannya juga lebih panjang. Sama ya. Nah, bentuknya pada waktu pagi ada yang namanya morning peak. Pada waktu sore juga ada namanya afternoon peak. Apa itu sebenarnya? Kenapa terjadi demikian? Soalnya orang berangkat sama pulang kerja bareng, Pak. Orang berangkat sama pulang kerja bareng. Loh, pertanyaannya sekarang gini, kenapa sih orang kalau kerja kenapa harus bareng-bareng? Kalau pulang juga harus bareng-bareng, kenapa? Soalnya standar jam masuk kantor selalu segitu, Pak. Sama jam pulangnya juga. Ya, kenapa kok dibikin standar gitu? Ini kenapa yang kedua ini? Peraturannya, Pak. Karena peraturan dari pemerintah, Pak. Oh iya, ada yang mengatur begitu? Itu kan peraturan pemerintah hanya untuk pegawai pemerintah. Kalau swasta? Mungkin biar padatnya itu cuma di jam itu saja gitu, Pak. Nggak ada yang disengaja demikian. Ya, karena adalah human nature ya, dalam artian kamu kerja untuk melakukan meeting gitu. Ya kan? Nah, sebenarnya bisa diatasi nih yang namanya stagger work hour. Dalam artian jam kerja itu nggak harus jam yang sama. Kenapa sih? Nggak harus selalu sama, kan nggak perlu. Nah, meeting kan biasanya kamu bisa bikin misalnya jam-jam tertentu juga. Ya, contoh ya, saya kasih contoh. Saya bekerja di Wina ya, di Eropa. Itu mereka menganut stagger work hour. Jadi saya boleh bekerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Oh, bekerjanya bukan 12 jam, bekerjanya tetap 7 jam 42 menit ya. Satu hari itu mereka nggak tahu cara ngitungnya gimana,
satu hari kerja itu 7 jam 42 menit. Nah, masuk kerjanya jam berapa? Terserah. Asal pada jam meeting, ya jam meetingnya jam 10. Ya, jam 10 sampai jam 1, ya, 3 jam itu harus ada di kantor. Tapi kita mau berangkat kerja jam 6 atau jam 7, jam 8, jam 9 boleh. Ya kan? Jadi nggak ada sebenarnya yang mewajibkan untuk melakukan jam yang sama, terutama untuk swasta ya. Kita jangan menganggap itu standar, maka sesuatu yang standar itu dilakukan terus-menerus ya. Kita bisa challenge, kita bisa bertanya kenapa, dan kita bisa lakukan yang namanya menurunkan ya. Ini saya gambar transport supply ini. Kalau kamu bisa menurunkan peak tadi, mencapai transport supply-nya, maka kemacetan itu sebenarnya hilang otomatis ya. Jadi pada jam-jam tertentu saja ya, terjadi kemacetan. Jam yang lain sebenarnya tidak macet. Nah itu sebenarnya kalau kita bisa menurunkan kurva ini, jumlah arusnya bisa diperkecil pada waktu morning peak atau afternoon peak, maka kemacetannya bisa terhindari. Ya. Ada komentar atau pertanyaan? Silakan. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi. Ya. Sampai dilihat lebih detail per jam atau jamnya. Ya. Biasanya pada waktu jam-jam tertentu lah itu terjadi kemacetannya yang merah ini. Nah, kenapa sih kok terjadi kemacetan begitu? Apakah kemacetan itu sebenarnya makin lama makin baik atau enggak dengan bertambahnya jalan? Ya, kalau kita lihat datanya, ya, ini datanya di Amerika ya, makin lama ternyata enggak makin baik ya. Ya. Makin lama justru kamu lihat yang merah itu, makin lama makin macet ya. Loh, kalau begitu makin macet, itu kenapa? Kenapa kok makin macet? Apa yang bikin? Soalnya itu Pak, warganya juga udah semakin kaya kan, jadi beli kendaraan masing-masing. Iya, betul. Jadi mungkin dua faktor yang paling utama adalah jumlah penduduk dan ekonomi ya. Dua faktor utama itu adalah jumlah penduduk dan ekonomi. Jadi artinya kalau jumlah penduduknya berkurang, otomatis lalu lintasnya juga berkurang. Dan kalau misalnya mendadak miskin gitu, nggak bisa beli kendaraan pribadi, maka juga lalu lintasnya berkurang juga. Ya. Faktor utamanya di sini. Nah, ini adalah gambar tentang lingkaran setan katanya, kalau bahasa Indonesianya. Kamu ada kemacetan, ya kan? Maka orang-orang mulai protes, maka pemerintahnya meningkatkan kapasitasnya ya, meningkatkan kapasitas jalannya dengan ada jalan pelebaran jalan misalnya atau dengan jalan baru, ya. Maka pergerakannya jadi lebih enak, ya kan? Kalau pergerakannya lebih enak, apa yang terjadi? Secara otomatis orang bisa pergi lebih jauh, ya kan? Jumlah perjalanannya juga meningkat, ya. Ya kan? Jumlah perjalanan meningkat, apa yang terjadi? Terjadi kemacetan yang berikutnya, ya. Ya. Kemudian mereka minta
meningkatkan kapasitas lagi dan seterusnya. Ini yang terjadi secara jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Jadi pada waktu tertentu kemacetan itu akan terjadi lagi, biarpun kalau kita meningkatkan kapasitasnya. Ya. Apa yang menyebabkan? Yaitu tadi, pertama adalah peningkatan jumlah populasinya. Itu peningkatan populasinya dari mana? Oh, bisa migrasi, dalam artian orangnya pindah dari desa ke kota. Ya. Bisa juga faktor yang kedua adalah ekonomi. Ya. Dia income-nya meningkat, ya kan? Terus ada yang faktor ketiga adalah industri, ya, industrinya, land use-nya berubah. Ya. Dengan adanya perubahan ini terjadi apa yang namanya motorization, ya. Jumlah pemilik kendaraan pribadi itu meningkat. Ya, yang berikutnya yang juga kita lihat fenomenanya yang tadi itu ya, peak travel timing di jam-jam tertentu saja mereka keluar. Nah ini sebenarnya bisa dihindari. Dengan apa? Dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Ya. Pak, saya ingin tahu nih, kita diskusikan sekarang masa pandemi ya. Kamu kuliah online menurut kamu lebih bagus atau lebih jelek daripada kuliah offline? Bagus, Pak. Lebih senang online atau lebih senang offline? Online, Pak. Kenapa? Soalnya lebih dengerin, Pak. Lebih fokus. Kalau di rumah. Kalau di rumah? Kalau di sekolah kan banyak temannya, Pak. Jadi cenderung lebih sering bersosialisasi daripada yang dengerin. Tapi sosial interaksimu kan berkurang. Di luar jam kuliah kan masih interaksi sama teman-teman gitu, Pak. Oh, bisa, jadi ya? harusnya udah cukup, ya. Terus transportnya juga nggak keluar biaya, nggak keluar waktu gitu. Lebih efisien ya namanya. Ya, Pak. Ada pendapat yang berbeda. Katanya kalau online lebih stres. Ya, satu sisi sebenarnya ya lebih efisien, enak sih Pak, lebih efisien. Tapi memang di sisi yang lain kadang ada godaan-godaan seperti tertidur dan lain itu kan nggak ada yang memperhatikan toh Pak. Ya kesadarannya harus lebih tinggi. Kalau online itu justru masalahnya ya diri sendiri itu Pak, gampang tertidur. Gampang tertidur. Iya Pak. Videonya direcord kan bisa didengar lagi. Ya, tapi kan sama aja jadi buang waktu kan, harus ambil extra time buat nonton lagi. Jadi kira-kira 10 tahun yang lalu saya ada bikin advokasi ya. Dalam artian begini, pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang sebenarnya bersifat informasi itu tidak perlu dilakukan offline, harusnya bisa dilakukan online. Nah, ini jauh sebelum pandemik ya. Itu karena pekerjaan-pekerjaan yang atau aktivitas-aktivitas yang perlu pertukaran material itu yang perlu dilakukan secara offline. Misalnya, kalau pekerjaanmu adalah construction worker, ya kan? Kamu bangun rumah misalnya, ya otomatis bentuknya material yang hasil outputmu adalah material, ya kan? Rumah tadi. Atau kamu jual makanan, ya kan? Otomatis barangnya adalah makanan, itu perlu ditransportasikan, ya kan? Nah, tapi kalau yang namanya pendidikan, ya kantor-kantor pemerintah, ya kan?
Banyak juga kantor-kantor swasta yang sebenarnya pada umumnya misalnya banking, ya, itu lebih banyak bersifat informasi. Maka sebenarnya interaksinya tidak perlu offline ya. Online aja sudah cukup. Setuju nggak kira-kira? Setuju, Pak. Nah, permasalahannya adalah yang namanya material itu yang mana, yang namanya informasi itu yang mana. Coba ya. Menurut kamu uang itu informasi atau material? Material, Pak. Jelaskan, Billy. Maksudnya uang itu kan bisa kita lihat dan pegang secara langsung, makanya harusnya material. Kayak kita bayar ya, tapi sekarang udah bisa bayar online sih. Ya mungkin uang ya, uang materi yang bisa diinformasikan, Pak. Kalau untuk kasus uang. Nah, berarti materi yang bisa diinformasikan sebenarnya informasi. Ya, jadi uang itu bukan material. Uang itu adalah informasi. Jadi kalau kamu ada masalah pembayaran, transaksi pembayaran, itu sebenarnya langsung aja beli online, nggak perlu offline. Kalau kamu bisa membedakan antara material dan informasi, atau bisa mengubah dari material ke informasi, ya kan? Maka banyak hal-hal yang tiba-tiba jadi baru gitu. Kasih contoh lain ya. Kunci itu material atau informasi? Material. Siapa yang bilang material? Beli lagi. Kenapa itu material? Misalnya kalau kunci rumah, Pak, misalnya bentuknya masih kunci standar yang kayak ya masih normal itu. Ya, kalau misalnya saya mau pinjamkan kunci ke orang tua saya buat mereka buka pintu rumah, ya kan nggak bisa dalam bentuk informasi, Pak. Harus bendanya harus ada. Ya, ini yang saya bilang perlu perubahan pola pikir. Ya, dalam artian begini, kunci itu sebenarnya informasi yang dimaterialkan. Jadi misalnya di dalam kunci itu ada keluk-keluknya kan, keluk-keluknya itu sebenarnya informasi itu seberapa besar, ya kan? Kalau kamu copy kunci tadi, yang di copy adalah tinggi atau lebar daripada keluknya daripada kunci, ya kan? Itu informasi yang di copy. Nah, sekarang misalnya kunci dan gemboknya itu sebenarnya kan sudah bisa elektronik, ya kan? Bisa pakai angka atau enggak elektronik pun bisa pakai angka, ya. Yang sebenarnya mirip-mirip dengan keluk-keluk tadi daripada kunci, ya kan? Jadi kalau kamu bisa lihat itu, ya, misalnya kamu punya hotel, ya. Di lobi ada namanya registrasi, ya kan? Kemudian kamu bayar, terus orang di lobi itu kasih kamu kunci, ya kan? Pertanyaannya begini, kalau sebenarnya informasi, kamu masih perlu? Itu nggak perlu mestinya. Kalau kamu mau masuk ke hotel, ya tinggal aja registrasi online, bayarannya online, nanti pemilik hotelnya kasih kamu kode-kode angka, ya kan? Yang bisa kamu tinggal masuk ke kamar hotelnya, tinggal pijat angkanya, masuk. Ya kan? Kalau kamu keluar, angkanya berubah, paspornya berubah. Bisa kan? Karena semua itu kan informasi sebenarnya, bukan material. Nah, karena kita terbiasa dengan yang namanya kunci, kita terbiasa dengan namanya uang, ya, yang bentuknya material, maka kita menganggap itu adalah material. Makanya saya katakan perlu perubahan pola pikir, ya. Mana yang material, mana yang informasi perlu dibedakan. Apakah ada yang material sebenarnya pada dasarnya adalah informasi yang kita bisa balikkan ke informasi lagi. Nah, demikian pula perkuliahan ini sebenarnya informasi ini kan. KTP-mu itu informasi atau material? Informasi, Pak. Info ya kan? Kalau sudah tahu namanya informasi, yang nggak perlu sebenarnya kartu itu.
Ya. Begitu juga dengan paspor dan segala macam. Semua yang dari pemerintah itu semuanya kebanyakan informasinya, bukan material. Surat-surat itu semua informasi. Ya. Sampai hari ini misalnya saya mau beli obat ya, resep dokter itu informasi atau material? Informasi, Pak. Informasi, tapi apoteknya masih nggak mau terima, ya harus pakai yang asli. Nah, itu perlu perubahan, perlu banyak perubahan pola pikir ya. Sebenarnya informasi biarlah lewat online, tidak perlu lagi kertas. Tapi karena mereka belum punya perubahan pola pikir, maka tetap harus di-print dulu, ya tetap harus pakai kertas. Sebenarnya ini yang ya, tadi yang saya katakan perlu banyak perubahan pola pikir ya. Nah, dengan kita bisa mengubah pola pikir tersebut, maka sebenarnya banyak hal-hal yang lebih efisien yang kita bisa lakukan, yang termasuk tingkat kemacetan bisa dikurangi drastis, bukan hanya kecil. Ya. Katakanlah misalnya pada masa pandemi ini, anak-anak yang sekolah tiba-tiba tidak lagi lewat jalan yang sama, maka terjadi 40%, ya bukan 20-40% jumlah kendaraan itu berkurang. Antara 20-40%, itu besar sekali. Karena apa? Karena yang tadi itu, yang gambar tadi. Ya. Yang di gambar tadi itu, ini kan congestion ini di peak hour ini sekitar 20% aja kira-kira. Kalau kita bisa mengurangi 40%, ya, sebenarnya kemacetannya hilang otomatis. Paham ya? Jadi kalau kita katakan kemacetan nggak bisa diatasi, sebenarnya nggak bisa. Ya. Banyak hal yang kita bisa atasi. Karena apa? Karena kalau kita lihat kemacetan itu karena apa? Karena aktivitas, ya, bukan karena apa namanya transportasi itu bukan yang utama. Orang tidak melakukan transportasi sekedar untuk transportasi. Orang melakukan transportasi untuk melakukan aktivitas. Jadi transportation is a derived demand. Ya. Dia ada turunan daripada aktivitas. Paham ya? Ya, ini cuma gambar-gambar tentang kota-kota mana yang melakukan urbanisasi ya. Jadi Asia nantinya urban population makin lama makin banyak, ini prediksinya ya. Ya. Jadi jumlah orang yang tinggal di perkotaan itu akan makin lama makin banyak. Ya. Nah, ya ini tadi saya ceritakan ya. Transportation is a derived demand from human activities and nature. Ini kata-kata yang sangat penting ya. Kamu harus ingat-ingat bahwa transportasi bukan dilakukan untuk transportasi. Transportasi dilakukan untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, pertanyaannya kalau untuk kamu menghilangkan kemacetan, ya, kalau kamu hanya mengatasinya di masalah transportasinya, itu kesalahan besarnya. Ya. Misalnya, kita yang kita ubah adalah apa? Traffic signalnya, lebar jalannya, yaitu transportasi, yaitu untuk mengatasi di transportasi. Ya, nggak apa-apa, itu bagus juga ya. Tapi kalau kamu ingin lebih signifikan hasilnya, ya, yang kamu harus ubah bukan hanya transportasinya, tapi apa yang menurunkan transportasi tersebut? Ya aktivitas, ya kan, kebutuhan manusia. Ya, aktivitas itu berhubungan dengan sosioekonomik, ya, berhubungan dengan land use. Ya. Penggunaan tata guna lahan. Misalnya digunakan sebagai orang, aktivitasnya apa? Aktivitasnya bekerja, belajar, untuk
vacation ya, jalan-jalan untuk melakukan kerjaan produksi manufacturing, ya kan? Nah, yang kamu lihat sebenarnya adalah orang banyak ini yang lewat commuting, berarti dia pulang pergi kerja atau sekolah. Ya. Dia naik taksi, dia naik kendaraan bis dan segala macam. Atau kalau dari manufacturing, dia ada truk, ada kontainer, ya kan? Nah, yang kelihatan itu kendaraan yang lewat, ya kan? Nah, yang nggak kelihatan apa? Yang nggak kelihatan ada sebenarnya kebutuhan tentang warehouse ya, gudang-gudang. Yang nggak kelihatan adalah ada kebutuhan tentang energi. Ya. Nah, ini adalah gambar ya. Yang paling penting di sini adalah ini. Saya kasih warna merah ini ya. Garis ini yang kamu perlu lihat. Ya, garis ini. Di horizontal axis ini adalah kecepatan, ya. Kemudian di vertical axisnya adalah energy cost, ya. Biaya untuk energi. Mana yang paling bagus? Yang paling bagus di hijau ini ya. Yang paling jelek di sini. Di paling atas kiri itu yang paling jelek. Nah, makin bawah makin bagus, makin ke kanan makin bagus. Ya. Nah, kalau kamu lihat, kalau dihitung dari ini, angker itu energi efisiennya bagus ya. Yang jelek ada apa? Mobil, bis, itu jelek ya. Dibandingkan kecepatan. Nah, supersonic plane itu kecepatannya tinggi, tapi tentang energinya terlalu tinggi. Nah, kamu bandingkan misalnya mobil dengan bis hampir sama, tapi kalau kita bandingkan dengan kereta api sebenarnya lebih efisien. Kereta api dibandingkan dengan truk mungkin ya hampir sama. Ya. Nah, ada transport tertentu yang sebenarnya sangat efisien yang kita belum lakukan. Apa itu? Pipeline. Ya, pipeline. Ya, yang kita lakukan sebenarnya ini untuk pipeline hanya untuk biasanya untuk gas atau untuk minyak ya. Nah, sebenarnya transportasi dalam bentuk pipeline itu sebenarnya sangat efisien. Kenapa? Dengan sistem tekanan udara, ya, secara teori kita bisa berangkat dari sini ke Amerika, ya, dalam hitungan detik sebenarnya. Ya, asal ada apa namanya? Jadi kecepatan transportasi kalau friksinya kita bisa atasi, ya. Kalau kita masukkan dalam bentuk tabungnya dibangun, ya, kecepatannya luar biasa ya, melebihi supersonik. Itu sebenarnya bisa terjadi. Masalahnya adalah kita teknologinya belum mengarah ke sana. Nah, contoh misalnya si Elon Musk misalnya ya, udah mulai bikin Hyperloop, ya kan, proyeknya. Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan pipeline untuk transportasi antar kota. Ya kan? Pernah dengar ya Hyperloop ya? Halo? Pernah, Pak. Apa itu? Kayak suatu transportasi canggih yang bisa mengantarkan dari suatu kota ke kota lain dengan sangat cepat, Pak. Ya. Secara fisika sebenarnya itu dimungkinkan ya. Pertanyaannya adalah kita banyak mengatasi hambatan praktis ya, yang kalau kita bisa atasi itu sebenarnya itu adalah transportasi masa depan. Ya, balik lagi ke
tadi. Nah, apa yang saya sebenarnya ingin sampaikan itu ini untuk masalah noise ya. Itu ini adalah angka-angka noise level. Kalau kamu punya mobile phone, kamu bisa download beberapa tools untuk mengukur ini. Ya. Kita ingin sebenarnya polusi udara, polusi suaranya kecil mungkin ya. Kalau jalan raya biasanya sampai 80 desibel. Nah, biasanya kalau di tempatmu mungkin sekitar 30 desibel ya. Yang normal. Nah, kalau sampai 80 atau 100 desibel dan secara lama kamu mendengarkan begitu, bisa menimbulkan tingkat stres yang tinggi ya, pada secara dampak psikologinya juga sangat besar pada manusia. Itu sudah distudi banyak orang ya. Nah, transportasi itu multimodal dalam artian modal itu dalam artian mode ya. Mode itu apa? Mode itu adalah cara untuk melakukan transportasi. Nah, cara melakukan transportasinya bisa dengan kendaraan, berjalan kaki, yang dengan bis misalnya, dengan sepeda motor, ya, dengan kereta dan segala macam. Nah, kalau kamu modelkan transportasi untuk setiap kendaraan, ya biasanya akan kamu bikin petanya sendiri. Misalnya peta untuk rel kereta api misalnya, ya, untuk bicycle misalnya, ya, untuk berjalan kaki itu dibuat sendiri, dipisah-pisah, kemudian nanti digabungkan jadi satu network. Paham ya? Jadi nanti kalau ditanya, misalnya nanti kamu melakukan pemodelan ya kan, loh ini nanti modelnya apa? Oh ini modelnya untuk kendaraan. Kendaraan itu apa? Kalau bis bisa nggak? Bisa ya. Dalam artian bis nanti dibikin petanya sendiri. Setelah itu baru digabung jadi satu. Ya. Kalau untuk berjalan kaki bisa nggak? Ya bisa, ya kan? Nanti dibikin petanya sendiri. Setelah itu baru digabung jadi satu. Ya. Nah, dalam skala organisasi kita bisa melihat apa namanya pemetaan itu bentuknya adalah bentuk noda dan ruas ya, node and links, ya kan? Nah, kalau kita ngomong jaringan jalan, ya, itu pasti ada namanya noda dan link. Nah, skalanya di mana? Pertanyaannya. Skala global, misalnya, noda itu berarti airport mungkin, ya kan? Linknya berarti apa namanya? Jalur-jalur udara atau jalur-jalur maritim, ya kan? Kalau di kota, ya berarti nodanya ini di tingkat regional misalnya, antar provinsi atau dalam satu negara, ya nodanya mungkin kota, ya kan? Nah, linknya atau ruasnya mungkin jalan raya atau jalan kereta api, ya, atau jalan daripada ferry misalnya, ya, jalan ferry. Kalau misalnya dari Surabaya ke Bali, berarti ada kamu mau lewat naik kereta api misalnya, ya, dari Surabaya ke Banyuwangi, ya kan? Dari Banyuwangi naik ferry ke Bali, ya kan? Itu adalah ruas-ruas yang kamu lakukan dalam jaringan. Nah, kalau lokal dalam satu kota, otomatis nodanya adalah persimpangan lalu lintas, ya. Ruasnya adalah jalan-jalan itu sendiri. Jadi kalau kamu mau bikin jaringan, ya,
noda dan ruas di jaringan itu bergantung kepada skala apa yang kamu modelkan. Jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, di dalam daripada satu jaringan tersebut, ya, yang ada tadi noda dan ruasnya, ya, otomatis ada yang menggunakan, ya. Yang menggunakan itu adalah manusia atau kendaraan, ya kan? Nah, otomatis di dalam link tersebut, ya, di dalam ruas tersebut ada yang namanya friksi, ya kan? Nah, friksi itu kita atau hambatan, ya. Hambatan itu kita kalau dalam transportasi kita sebut sebagai generalized cost, ya, generalized cost. Artinya prinsipnya adalah biaya secara general. Apa itu biaya secara general? Yang generalized cost itu apa? Tiga hal. Ya. Yang pertama adalah biaya itu sendiri. Yang kedua adalah waktu. Ya. Ketiga adalah jarak. Ya. Kalau saya boleh pakai screen, ya. Ya. Jadi generalized cost, ya, itu sama dengan misalnya adalah fungsi daripada waktu, jarak, ya, dan ya, C kecil, ya, biaya itu sendiri. Nah, fungsinya ini apa? Fungsinya ini terserah kamu. Bisa aja misalnya, ya, nggak ada jaraknya, nggak ada biayanya, waktu aja boleh, ya kan? Bisa aja misalnya kamu bisa pakai linear misalnya, ya, alfa 1 ditambah alfa 2 kali jaraknya ditambah alfa 3 kali biayanya, itu sama dengan cost yang besar, ya. Ini C besar, ini C kecil, ya. Kamu nggak mau pakai linear seperti ini, bisa pakai model yang lain, misalnya contoh, ya, kamu bisa pakai T kali C, ini adalah eksponen misalnya. Ya, T kali T pangkat alfa kali eksponen daripada C, ya, ya, kali beta misalnya. Nah, ini juga boleh juga. Jadi fungsinya bisa macam-macam, ya. Yang kita ngomong hambatan itu bergantung dari tiga hal tadi. Ya. Pertama adalah waktu, kedua adalah biaya, yang ketiga adalah waktu, biaya, dan jarak. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita ngomong tadi friksi tadi, ya. Friksi atau hambatan itu terdiri dari tiga hal tadi, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini sekarang masuk yang lebih detail, ya. Kita ada yang namanya demand, kita ada yang namanya supply, ya. Dalam transportation system itu adalah fasilitasnya yang memberikan service, ya kan? Nah, masyarakatnya melakukan suatu activity system, ya, melakukan service, dan ada semacam resources, ya, sumber daya yang dikelola di sini. Nah, kita ada tiga sisi, ya. Sisi pertama adalah sisi pemerintah, sisi kedua adalah sisi operator, ya. Operator ini dalam artian penyedia jasa transportasi, ya, yang kita sebut operator ini adalah penyedia jasa transportasi. Sisi ketiga adalah user. Jadi ini adalah road user dalam artian pengguna jasa transportasi. Nah,
Di tengah-tengah itu ada yang namanya pola daripada arus. Ya, pola arus ini menunjukkan suatu demand, suatu kebutuhan. Jadi, activity sistemnya adalah yang membuat arus tadi terjadi. Ya. Jadi yang membuat arus tadi terjadi ada dua sisi. Yang pertama adalah aktivitas daripada manusianya atau masyarakatnya. Yang kedua adalah transportation system yang biasanya dibangun oleh pemerintah. Ya. Jadi pemerintah bisa mengatur sistem transportasinya. Pemerintah bisa mengatur aktivitasnya. Ya. Contoh ya, besok hari libur ya kan. Jadi dibikin libur, maka travel option-nya berubah. Ya kan? Nah, pemerintah yang mengatakan ini libur. Ya kan? Jadi aktivitasnya berubah karena dinyatakan itu besok hari libur. Nah, pola daripada flow itu sendiri ya, cuma bisa dipengaruhi ya, oleh ketiga sisi tadi ya. Jadi pola daripada flow itu hanya bisa dipengaruhi oleh government, oleh operator maupun oleh pengguna. Tetapi yang menentukan flow itu, ingat ya, yang menentukan flow itu tidak bisa diatur oleh ketiga sisi tadi. Jadi itu secara natural terjadi. Ya, seperti di ekonomi. Ya. Di ekonomi ada namanya harga. Harga itu siapa yang menentukan? Ya bisa aja pemerintah ngatur, misalnya harga tertinggi segini, ya kan? Diatur. Tapi kalau memang kebutuhannya sangat tinggi, apa yang diatur pemerintah tetap dilanggar, ya kan? Jadi dalam artian harga itu sebenarnya mirip dengan flow pattern. Ya. Kita hanya bisa mengatur, tapi tentunya yang terjadi di lapangan itu tidak selalu seperti yang diatur. Secara natural itu bergantung kepada demand and supply. Sama seperti harga barang. Ya. Jangan sampai berpikir bahwa kalau kita bisa ngatur, selalu bisa diatur. Enggak ya. Kita cuma bisa mempengaruhi. Ya. Nah, kemacetan misalnya itu bisa mempengaruhi apa? Mempengaruhi perubahan jalan. Jadi, mungkin kita bisa meningkatkan jalannya. Kemacetan bisa mempengaruhi, mengurangi aktivitasnya, ekonominya. Kalau jalannya macet di daerah itu, otomatis mungkin orang malas ke sana, ya kan? Jadi nggak bisa ke sana lagi. Kemacetan juga bisa mempengaruhi operator side, misalnya kalau truk itu nggak boleh lewat kecuali malam hari, misalnya. Ini biasanya dikontrol oleh pemerintah. Ini ada hubungan antara transportasi sama aktivitasnya. Nah, ada lagi yang ini diagram yang paling penting ya dalam kuliah hari ini. Ini menunjukkan interaksi daripada land use dan transportasi. Ya. Kalau tata guna lahannya berubah, ya, otomatis aktivitasnya berubah. Kalau aktivitasnya berubah, otomatis tata guna lahannya berubah. Nah, ini ada di link yang ini. Ya, saya kasih warna biru di sini. Ya. Kalau tata guna lahannya berubah, otomatis aktivitasnya berubah. Ya. Tata guna lahan tadi akan mempengaruhi infrastruktur. Ya kan? Nah, perubahan aktivitas tadi ya, akan mempengaruhi kebutuhan atas transportasi. Ya kan? Otomatis kalau
aktivitasnya berubah, tadinya dari perumahan sekarang jadi pasar misalnya, ya kan, otomatis berubah, ya. Kebutuhan transportasinya juga nggak sama, ya kan. Nah, kebutuhan transportasi yang berubah, apa yang akan terjadi? Secara jangka panjang, ya kan? Secara jangka panjang itu akan mengubah fasilitas-fasilitas transportasi yang ada. Ya, itu akan mengubah arus lalu lintas yang ada maupun mungkin arahnya juga berubah. Ya. Nah, kalau fasilitas transportasinya berubah, apa yang terjadi? Otomatis yang terjadi adalah perubahan nilai harga tanah. Ya. Kenapa kok bisa terjadi nilai harga tanah berubah? Perubahan harga tanah itu dipengaruhi oleh satu faktor yang kita sebut sebagai accessibility. Ya, accessibility. Accessibility itu apa? Nilai aksesnya. Seberapa accessible. Ya, kalau mau ngukur paling gampang ya, berapa menit sih untuk sampai ke sana gitu. Ya kan? Itu ngukur accessibility-nya paling gampang. Berapa menit dia dari pasar terdekat sampai ke lahanmu itu. Berapa menit dari katakanlah gereja atau masjid ke lahanmu itu. Berapa menit dari sekolah ke lahanmu tadi. Itu pengukuran berapa menit dari setiap fasilitas-fasilitas yang diperlukan terhadap lahanmu tadi, itu yang disebut sebagai accessibility. Ya. Nah, kalau harga tanahnya berubah, accessibility-nya berubah. Ya, kalau harga tanahnya berubah, otomatis ya, dalam jangka panjang tata guna lahannya juga berubah. Yang biru ini jangka panjang, yang merah, garis-garis merah itu adalah jangka pendek ya. Ya. Dalam artian ini adalah pola jangka panjang maupun jangka pendek, sehingga kamu bisa melihat ada suatu lingkaran setan ya, vicious circle. Ya. Kasih contoh ya, kasih contoh. Tahun 90-an saya ikut konsultan bantu desain misalnya Jalan Lingkar Timur ya. Sekarang itu Jalan Soekarno ya, Haji Soekarno itu. Begitu jalannya dibuka, ya kan, harganya di sekitar daerah itu langsung lahannya naik, ya. Aktivitasnya juga berubah, ya kan. Nah, jangka panjangnya yang terjadi apa? Ya. Jangka panjangnya karena perubahan land use, ya kan, ini perubahan transport ya, ini ya. Karena perubahan transport yang terjadi aksesibilitasnya meningkat ya. Karena aksesibilitas meningkat, harga tanahnya naik, ya kan. Kalau harga tanahnya naik, apa yang terjadi? Nanti land use-nya berubah. Ya. Yang tadinya sawah-sawah, yang tadinya perumahan, jadi daerah bisnis, ya kan. Nah, kalau sudah jadi daerah bisnis, apa yang terjadi? Itu change of activities ya. Dalam beberapa tahun mendatang, yang terjadi adalah kemacetan ya. Pasti akan terjadi kemacetan lagi. Transport demand-nya juga berubah. Selesai. Jadi itu yang terjadi. Model ini menjelaskan kenapa sih ya, kita kalau harga lahannya naik, kita otomatis transportasinya berubah juga. Nah, kalau kamu ngerti ini, ya kan, dampaknya apa ke kamu coba? Ya. Oh, lahan saya dipotong untuk jalan, ya kan? Lahan saya dipotong untuk jalan. Berarti apa? Kamu rugi memang, ya. Tapi jangka panjangnya sebenarnya kamu untung. Kenapa? Karena nilai lahanmu naik. Betul nggak? Oke, sampai sini ada komentar, ada pertanyaan-pertanyaan, silakan.
Ada? Nah, kalau nggak ada saya teruskan ya. Ini ya, termasuk yang namanya equilibrium ya, equilibrium daripada harga ini. Yang di kiri ini adalah kurva demand, ya, ekonomi ini ya. Yang di belah kanan adalah kurva supply, ya, supply-nya di aksis horizontal, price-nya atau harganya di aksis vertikal. Nah, kalau kita gabungkan, ya, ketemu harga equilibrium, harga yang terjadi di lapangan. Ya. Nah, dengan model yang sama, tapi saya nggak bikin kurva, saya bikin garis lurus saja ya. Ini kita lakukan contoh ya. Apa yang terjadi kalau kita ada satu jalan raya antara dua kota, ya. Nah, kita kasih nama ya. S itu adalah supply, ngukurnya gimana? Ngukurnya dari travel time atau dari minute ya. D itu adalah demand, ngukurnya dari mana? Ngukurnya dari volume kendaraan, ya, jumlah kendaraan per jam. Ya. T itu adalah sistem transportasi, misalnya dalam hal ini 2 arah, 2 lajur, 10 km. Nah, ini jalan antara dua kotanya cuma 10 km. A itu adalah aktivitas ya. Aktivitasnya ngukurnya dari jumlah populasi, jumlah ekonominya. Oke. Nah, kita rumuskan ini ya. Kita rumuskan S, supply-nya itu adalah fungsi daripada T dan D. Apa itu T? T itu adalah transportation system, ya kan? D itu adalah demand. Jadi supply bergantung pada transportasi dan demand-nya. Ya. Begitu juga jalan demand bergantung pada aktivitas dan supply. Nah, ukurnya gimana? Ini kita bikin satu model yang sederhana ya. T sama dengan M plus NV. Ya. M dan N ini adalah konstan. V itu adalah volume. Ya. T adalah waktu. Nah, M itu misalnya kita pakai 10 menit. Ya. Artinya 10 menit itu free flow travel time. Ya. Apa N? N itu adalah misalnya kita pakai 0,01 menit per kendaraan jam. Itu apa? Efek daripada kemacetan. Nah, di kurva demand-nya kita pakai model V sama dengan A plus BT. Ya, V-nya adalah volume sama dengan yang di atas di supply, T-nya juga waktu sama travel time, ya kan? A dan B-nya apa? Ya, A dan B-nya menunjukkan suatu aktivitas ya. Aktivitas ini diukur dengan ya konstan A yaitu 5.000 kendaraan per jam. Apa ini artinya? A ini. A artinya adalah potensial demand. Ya. B-nya negatif 100 kendaraan per jam per menit, menunjukkan adalah perubahan demand per waktu. Nah, kalau kita gambar, tadi kan demand dan supply kamu gabung jadi satu, ketemu equilibrium-nya ya. Ini equilibrium pertama itu adalah F1 ya. Ketemunya berapa angkanya? 2000 dan 30 menit. Ya. 2000 dan 30 menit. Nah, sekarang kita bikin simulasi nih ya. Kita bikin simulasi misalnya kita bangun satu jalan raya yang baru. Ya. Jadi jalan raya yang lama kita misalnya bikin jalan tol ini. Ya, jalan baru ya, jalan arteri baru antara dua kota tersebut. Jalan alternatif. Otomatis kalau jalan baru itu dibangun maka congestion efeknya berkurang ya. Jadi N-nya sekarang jadi 0,05. N-nya tadi berapa yang asalnya? N-nya tadi 0,01, yaitu congestion efeknya. Sekarang dengan ada jalan baru, otomatis lebih bagus, jadi 0,05. Kita masukkan dengan angka-angka yang sama, ya. Volumenya sekarang jadi berapa? 2666
waktunya jadi 23 menit ya. Volumenya dari 2000 ya kan? Tadi ya asalnya ya 2000 dan 30 kan. Setelah dibangun jalan baru, volumenya naik. Ya, ada industri traffic 600 kendaraan per jam. Apa itu artinya? Ya otomatis kalau kamu bikin jalan baru, ya orang yang lewat juga lebih banyak. Wah, jalannya enak ini ya. Jadi saya akan melakukan perjalanan lebih panjang. Ya, saya akan lebih banyak melakukan perjalanan. Ya. Dan waktunya karena ada jalan baru ini ya, dari 30 menit jadi 23 menit rata-ratanya. Oh, improve ya. Travel time-nya mengecil kan berarti improve. Ini F2. Ya. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi beberapa tahun kemudian. Ya, beberapa tahun kemudian populasi dan ekonominya tentunya berubah kan ya. Ya, gimana cara mengukur perubahan ini? Ya, potensial demand-nya berubah, value of time-nya juga berubah. Nilai A dan B-nya tadi berubah ya. Tadinya berapa tadinya? Artinya tadinya 5.000 dan negatif 100, ya kan? Sekarang menjadi 7.500 dan negatif 150, jadi lebih sensitif ini ya. Ya, dengan adanya ini kita hitung lagi, ya kan? Tinggal cari titik potongnya itu ketemu F3. F3 ini berapa? 3430 volumenya, waktunya travel time-nya 27 menit ya. Jadi karena populasinya dan ekonominya meningkat, otomatis terjadi peningkatan volume kendaraan ya. Yang tadinya dari 2666 sekarang menjadi 3430. Ya kan? Yang tadinya 23 menit sekarang menjadi 27 menit ya, rata-ratanya. Jadi otomatis ya kalau peningkatan ekonomi dan populasi itu jumlah arus lalu lintasnya meningkat ya, lebih macet ya, lebih macet. Nah, ini yang menarik adalah kita simulasikan seandainya tadi nggak dibangun jalan. Nah, ini titik 4 ini adalah seandainya tadi nggak dibangun jalan dan ekonomi dan populasi terus meningkat yang seperti yang salah, apa yang terjadi? Nah, ya kan? Ini titik F4 ini. Titik F4 ini adalah volumenya menjadi 2.400, ya. Terus travel time-nya jadi 34 menit. Apa artinya? Kamu bandingkan, ya kan? Kalau kamu populasinya, ekonominya meningkat, tapi jalannya nggak kamu bangun, fasilitasnya, sistem transportasinya tidak ditingkatkan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah volumenya ya dari 2.000 menjadi 2.400. Ya. Tidak akan sebesar 3430 tadi. Naik ya, tapi tidak semewah kalau kamu ingin jalan baru. Dan tingkat kemacetannya tinggi ya. Dari 30 sekarang jadi 34 menit. Jadi otomatis kalau kita ngomong di sini ya, ini summary-nya ya. Asalnya 2000 ya kan. Kalau kamu bikin jalan baru ini jadi 2666 volumenya ya. Terus setelah itu meningkatkan aktivitas jadi menjadi 3430 ya. Sedangkan kalau asalnya 2000 tidak dibangun sistem yang baru, transportasi sistem yang baru, yang terjadi adalah dia cuma meningkat jadi 2400 volumenya ya. Dan kemacetannya yang paling jelek. Oke, sampai sini ada komentar, pertanyaan atau untuk konstantanya itu dapat dari mana, Pak? Nentuin AB sama MN. AB sama MN-nya itu nentuinnya gimana, Pak? Nentuinnya sebenarnya angkanya itu sebenarnya nggak penting ya.
Yang penting adalah ini angka relatifnya ya. AB-nya ini kan A itu kan potensial demand-nya. Kalau populasinya increase, otomatis potensial demand-nya meningkat juga kan ya. Dari 5.000 jadi 7.500. Ya. Ini kan cuma simulasi untuk menunjukkan angka ini relatif satu dengan yang lain. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, enggak. Angka sesungguhnya 5.000, 7.500 ini kan permainan aja. Tapi yang kita mau tunjukkan adalah kalau kita mainkan seperti ini, hasilnya seperti apa, artinya apa gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Yang satu meningkat atau menurun gitu. Itu yang penting bisa. Ya, ini cuma proof of concept ya, bahwa kalau terjadi perubahan aktivitas ya, dan terjadi perubahan transportation system ya, dengan pemodelan yang sangat sederhana ya, ini linear model kan, cuma garis-garis itu aja. Nah, perpotongannya itu kan bisa menunjukkan suatu pengertian baru kepada kita. Otomatis kalau dalam contoh ini kita bisa melihat bahwa ya simpulannya ya, transportation itu sebenarnya adalah derived demand ya, demand turunan daripada aktivitas. Pakai cara simpel aja, demand supply analysis yang linear tadi, kamu bisa bikin satu penyediaan suatu dasar untuk merencanakannya. Oh, silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan, komentar atau ada yang mau didiskusikan. Kita masih ada 4 menit. Saya mau tanya ini di luar materi hari ini. Iya, Yang RPS minggu lalu kan itu katanya ada kuis ya sebelum kelas itu, startnya kapan ya, Pak? Ya, mendadak aja nanti. Kamu dengan sama sekali mau di kuis apa? Mungkin minggu depan ya. Oh, itu bentuknya hitungan ya, Pak? Atau teori? Multiple choice lah. Oh, oke. Ya. Seperti ujian, seperti ya, kalau ujian kan kamu mungkin ada soalnya 20 atau 10. Kalau kuis ini kan cuma satu aja pertanyaannya sebelum kelas dimulai. Oke, Pak. Makasih. Oke. Nah, ada hal yang lain kamu ingin tanyakan? Nah, untuk kelas berikutnya, ya, saya akan masuk ke perhitungan. Ya, itu ada beberapa model menggunakan Excel. Silakan dibaca dulu ya slide-nya ya. Kita melakukan perhitungan transshipment, shortest path, ya, dan lain-lain ya. Itu di Google Classroom. Mana? Network optimization. Ya, kalau kamu lihat materialnya itu ada beberapa material di sana, kita akan melakukan perhitungan-perhitungan di situ ya. Coba dibaca dulu, mungkin ya kalau kamu cepat bisa lebih cepat juga selesaikannya. Kalau lambat ya satu kuliah satu. Tapi kalau kamu bisa cepat, kalau 6 bisa dalam satu kuliah lebih bagus lagi. Tergantung kamu kecepatannya ya. Nah, ini minggu depan. Ini cara semuanya menggunakan Excel ya, menggunakan solver. Jadi minggu depan tolong disiapkan bahwa komputernya yang ada Excel ya, Microsoft Excel bisa ya. Bisa, Pak. Oke. Baca. Kalau untuk yang kuliah hari ini ada pertanyaan, komentar, barangkali, ada kritik. Silakan. Ada ya.
Oke, kalau nggak ada sampai minggu depan dah. Terima kasih untuk kehadirannya. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Absensi. kasih, Pak. Oh ya, absensi Pak. siapa ya? Di kelas kita siapa yang absensi ya? Calvin ya? Iya, Pak. Calvin, kamu bantu absensi ya? Oh iya, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Itu dimasukin ke sistem apa itu ya? Iya atau apa gitu? Ada di SIM, Pak. Nanti Ada di SIM, Pak, ya? allow saya dulu. Ya, oh, saya sudah allow kamu rasanya. Oh iya, Pak ya. Oke. Nanti saya coba cek lagi, Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak.